datang di Jimmy Teknik Kimia Channel, media pembelajaran teknik kimia Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang distilasi multikomponen. Video ini merupakan kelanjutan dari pembahasan soal sebelumnya yang saya ambil dari Jim Koplis. Kita langsung melihat kembali soalnya ya. Seperti ini ya, kita ingat kembali. Kita review kembali soalnya seperti ini ya. Jadi waktu itu kita sudah membahas untuk solusi A, B, dan C. Sekarang kita akan melanjutkan untuk solusi D, E, dan F. Nah, untuk D ya, ini kita akan menghitung rasio reflux minimum menggunakan metode Underwood. Ya, langsung kita menuju ke bagian bawah yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Solusi soal D yaitu rasio reflux minimum menggunakan metode Underwood. Sebelum kita melakukan perhitungan, kita lakukan perhitungan untuk mencari theta ya. Theta ini perlu kita trial ya, sehingga bisa memenuhi persamaan ini. Ya, kita akan lihat apa makna dari masing-masing komponen yang ada di dalam rumus tersebut. Ya. Jadi di situ ada key ya. Key ini tergantung dari kondisi fit yang sudah kita pelajari sebelumnya. Key fit yang masuk pada bubble point, campuran antara vapor dan liquid, atau fit masuk pada dew point dan seterusnya akan kita lihat lagi sekilas nanti. Ya, kemudian XIF ini adalah fraksi mol tiap komponen dalam F. XID fraksi mol tiap komponen pada distilat. Alfa I adalah volatilitas relatif tiap komponen. Ya, theta ini yang ada dalam persamaan itu harus kita trial ya. Trialnya itu kita ambil angka di antara volatilitas relatif light komponen dan HVK ya, antara alfa LK dan alfa HK. Nah, kemudian di sini untuk melakukan perhitungan theta, kita perlu melakukan perhitungan menghitung temperatur ya, yang merupakan rataan dari temperatur distilat dan bottom ya, rata-rata dari temperatur distilat dan bottom ya. Sehingga kalau kita tuliskan T rata-ratanya adalah temperatur pada distilat ya. Kita ambil ini ya, rata-rata ya, average ya, kita gunakan saja fungsi average ya. Temperatur dari distilat dan bottom ya, itu kita ambil dari bagian atas yang sudah kita hitung sebelumnya ya. Ini adalah temperatur ini temperatur distilatnya 67 derajat Celcius ya. Kemudian temperatur bottomnya 132 derajat Celcius ya. Ini kita lihat di sini ya, average dari temperatur distilat dan temperatur bottom ya. Kita enter, kita mendapatkan angka 99,5. Nah, kemudian kita mengasumsikan theta sekarang ya. Asumsi theta, kita melihat bahwa theta ini adalah berkisar di antara alfanya LK dan alfanya HK. Ya, kita lihat ya, alfanya LK itu berapa?
ya, alfanya LK. Kita lihat di sini ya, alfanya LK. Ya, kita lihat di sini ya. Misalnya kita lihat di sini antara 1 dan 2 nih. Antara 1 dan 2, alfanya LK dan alfanya HK. Antara 1 dan 2. Ya, kita akan memberikan asumsi antara 1 dan 2 ya. Misalnya kita 1,3 misalnya. Ya, asumsi yang kita ambil awal misalnya 1,3. Ya. Saya beri keterangan antara 1 dan 2. Ya, berikutnya kita perlu bantuan tabel ya untuk menghitung trial dari sini ya. Oke, kita buat kepala tabelnya dulu, akan seperti ini ya. Ini kepala tabel ini kita buat berdasarkan rumus yang akan kita hitung ya. Rumus yang akan kita hitung ini ada alfa I XF dibagi alfa I ini. Nah, sehingga kita perlu mempersiapkan alfanya kita hitung, XF-nya kita hitung ya. Oke, kita rapikan sedikit, kemudian komponennya kita isi di sini. Ya, kemudian kita menghitung fraksi fit ya, fraksi fit. Nah, fraksi fit ini kita hitung, kita ambil saja dari sini ya, sama aja ya. Kita bisa ambil dari atas atau dari yang data terdekat. Kita copy di sini ya, kemudian kita kopas di sini ya. Nah, kemudian kita akan mencari KI di sini ya. KI ini lagi-lagi kita membutuhkan gambar kesetimbangan ya, K kesetimbangan ya. Ini pada temperatur 99,5 derajat Celcius. Ya, kita ambil lagi grafik yang di atas tadi ya. Kita tarik ke bawah saya. Ya, kita dekatkan grafiknya ya, kemudian kita set temperaturnya pada 99,5 ya, 99,5 akan mendekati 100 ya, sekitar di sini, kurang sedikit ya. Nah, kemudian kita plotkan pada masing-masing kurva komponen ya. Kita mulai dari yang paling atas ini, kita plot di sini ya. Di sini sekitar berapa ini? 1, di sini 2, di sini 3, antara 3 dengan 3,5 ya, kira-kira 3,2. Kemudian untuk komponen B kita turunkan lagi sedikit ya, hingga memotong kurva. Nah, ini antara 1 dengan 1,5 ya, kira-kira ini 1,4. Kemudian kita turunkan lagi sampai komponen C ya. Kemudian ini kita dapatkan ya, kira-kira ini 0,6 ya, potongnya persis di 0,6 ya. Kemudian kita turunkan lagi hingga komponen D ya. Ini kira-kira berapa ini? 0,1, kemudian loncat 2 jadi 0,2, kemudian 0,25, 0,25, 0,3.
ini antara 0,25 sampai 0,3 ya. Ya, ini sepertinya persis di tengah-tengah ya. Jadi kita ambil saja 0,275 ya, antara 0,25 dan 0,3. Ya, kemudian alfa seperti tabel-tabel sebelumnya, ini adalah K dibagi K acuan. K acuannya tetap C ya. Kemudian ini K acuannya jangan lupa dikunci ya. Ya. Setelah itu kita drag copy ke bawah ya, kemudian barulah kita masuk ke rumus ini ya. Ini rumusnya adalah alfa I ya dikali XF dibagi alfa I dikurangi theta. Tetanya karena dia cuma satu di atas, harus kita kunci ya, supaya waktu kita drag copy dia tidak ikut bergeser ke bawah. Oke, sekarang kita drag copy ke bawah sini ya. Setelah itu kita jumlahkan ya, kita jumlahkan karena ini ada sigma di sini ya. Sigma 1 min Q itu sama dengan sigma ini ya. Sigma kan jumlah ya, jadi kita jumlahkan saja ini ya. Kita rapikan tabelnya ya. Kita sudah mendapatkan ini. Nah, berdasarkan persamaan ini, sigma sekian itu harus sama dengan 1 min Q ya. Sigma sekian ini harus sama dengan 1 min Q. Nah, sekarang kita mencari berapa harga Q-nya ya. Kita lihat lagi di soal. Berapa Q-nya? Feed liquid pada titik didihnya atau pada boiling point atau pada bubble point ya. Sehingga feed yang masuk pada bubble point itu berapa feednya ya, kita akan cari ya. Kita akan lihat kembali bagaimana cara mencari Q gitu ya. Ya, kita akan lihat sekilas ya tentang berbagai harga Q. Ya, kita akan lihat sekilas secara teori itu bagaimana ya. Ini adalah harga Q ya pada berbagai kondisi feed ya. Kalau feed masuk pada dew point itu Q-nya 0 ya. Kalau feed masuk pada bubble point itu Q-nya 1 ya. Berarti pada soal ini Q-nya sama dengan 1 ya, karena feed masuk pada bubble point pada kondisi cair pada titik didihnya. Jadi Q sama dengan 1. Untuk Q yang lain kita bisa lihat di bagian lain ini. Oke, kita keluarkan lagi ya, sehingga Q sama dengan 1 ya. Kita beri keterangan di bawahnya ya, bubble point ya, Q sama dengan 1. Q sama dengan 1 ya. Ya, sehingga 1 min Q sama dengan 1 min 1 ya. 1 min 1 berarti sama dengan 0. Atau dengan kata lain, kalau ini saya tuliskan kembali ya di bawahnya sini, ini saya crop saja. Crop saja. Nah, ini akan sama dengan
ya, ini akan sama dengan 0 ya. Sigma ini akan sama dengan 0. Nah, ini kan 0,345 kan belum 0. Nah, supaya 0, nah, maka harus kita trial. Ya, berapakah harga tetanya? Ya, berapa harga tetanya supaya hasil sigmanya ini sama dengan 0. Ya, nah kita bisa melakukan trial secara manual dengan mengganti-ganti harga theta. Ya, dengan Excel kita lebih mudah ya, karena dengan mengganti harga theta ini otomatis jumlah sigmanya ini akan langsung berubah. Tetapi itu perlu waktu yang cukup lama juga, sehingga kita perlu bantuan Goalseek di sini ya, supaya lebih cepat dalam trialnya. Ya, Goalseek itu ada di data, kemudian ada di working analysis, kemudian kita klik Goalseek. Nah, di sini ada set cell. Sel mana yang akan kita atur? Ini 0,345 ini. Akan kita set berapa? Akan kita set ke angka 0. Ya, kemudian sel apa yang harus kita rubah-rubah, atau sel apa yang mempengaruhi perubahan harga di sigma ini tadi? Itu adalah theta. Ya, dengan merubah sel mana? Ya, sel theta ini. Ya, sudah lengkap datanya, kemudian kita klik OK, sehingga dia akan melakukan perhitungan sendiri, sehingga jumlah sigmanya ini sudah mendekati 0 ya, karena memang ini metode numerik tidak bisa 0 persis ya, tapi ini mendekati 0. Ini sudah 10 pangkat min 5 ya, sudah mendekati 0. Nah, di sini kita mendapatkan tetanya adalah 1,21136. Ini adalah hasil dari Goalseek ya, sehingga ini adalah theta yang sudah kita dapatkan. Setelah kita mendapatkan theta, kita bisa melanjutkan ke perhitungan rasio reflux minimum. Nah, kita lanjut ke perhitungan rasio reflux minimum. Nah, yang digunakan ini ya, langsung saya kopikan ke sini yang digunakan ya. Nah, di sini kita perlu ini ya, perlu tabel juga di sini ya. Tabelnya itu hampir sama sebetulnya ya. Tabelnya itu ini hampir sama dengan ini ya. Kita copy dari sini aja. Ya, hampir sama dengan ini, hanya bedanya rumus yang paling kanan itu yang beda ya. Yang paling kanan itu ganti dengan ini, rumusnya miliknya ini ya, pakai XID ya. Kalau ini kan pakai SIF, sekarang pakai XID ya. Kita ganti ya, ini kita hapus, kita ganti XID, yang pakai XID. Oke, sudah selesai. Nah, karena ini XID, maka ini juga harus XID juga ya, kita sesuaikan dengan rumusnya. XID ada KI, ada alfa juga, ada alfanya sama, kemudian nanti di rumus ini ada theta juga ya. Nah, sekarang kita ganti rumusnya ini apa, kita cek ya apa sudah sesuai. XID kali alfa dibagi ya, dibagi dengan E152 ini punya ini siapa ini, E152 alfa ya, alfa dikurangi ya ini ya, alfa dikurangi theta ya. Tetanya tadi masih mengacu pada theta hasil Goalseek tadi ya. Oke, sudah ya, rumus ini sudah betul, jika kita enter di sini ya, kita enter. Oh ya, ini rumusnya sudah betul, tapi nilai dari XID-nya belum saya ganti ya. Tadi kan fraksinya feed ya, sekarang fraksinya distilat ya. Kita hapus ya supaya nggak keliru ini. Fraksinya distilat. Kita cek di sini, fraksinya distilat kita mengambil yang sudah direvisi tadi ya. Fraksi distilat
kita copy di sini ya, kemudian kita pindahkan ke sini ya. Kita pakai paste value saja di sini. Oke, sudah selesai di sini. Nah, kemudian RM itu berapa? RM ditambah 1 itu sama dengan sigma sekian ya. Jadi sigma ini, hasil ini adalah RM ditambah 1 ya. Ini adalah RM ditambah 1, sehingga kalau saya tuliskan RM ditambah 1 sama dengan ini ya, RM ditambah 1 sama dengan ini ya. Sekarang RM nya sendiri berapa? RM sama dengan RM sama dengan ini dikurangi 1 gitu ya. Ya, jadi 0,38 itu RM nya ya, sehingga jawabannya rasio reflux minimum adalah 0,38 ya. Berikutnya adalah soal yang E. Solusi untuk soal yang E itu seperti ini ya. Kita diminta untuk menghitung jumlah stage teoritis ya. Stage teoritis ya pada R sama dengan 1,5 RM menggunakan korelasi R bar Maddox ya. Nah, kita perlu memindahkan grafiknya R bar Maddox ini ke dalam Excel ini ya, untuk memudahkan ya. Kita membuat garis juga di sini, garisnya ya, untuk menolong kita. Oke ya, sekarang kita mulai dari sini ya, mulai dari yang diketahui di soal. RM sama dengan 1,5 R sama dengan ya, R sama dengan R itu rasio reflux operasional ya, sama dengan 1,5 RM. Sama dengan berapa? Sama dengan 1,5 kali RM ya. RM nya ini ya, kita akan langsung mendapatkan harga R nya ya. Kemudian kita lihat di grafiknya ini ya. Nah, di grafiknya ini ada R dibagi R plus 1, ada RM dibagi RM plus 1. Nah, kita cari di sini ya. Nanti tujuan kita akan mencari jumlah state ini, NM dibagi N ya. Sedangkan yang kita ketahui yang ada R dan RM ini yang kita ketahui ya, sehingga kita tuliskan. Kita akan menghitung berapakah harga R dibagi R plus 1 ya. Kita akan hitung di sini R dibagi R plus 1 nya berapa. Kemudian nanti kita akan menghitung juga berapa RM dibagi RM plus 1. Kita hitung semuanya ya. Sama dengan R nya 0,57 ini ya, dibagi R plus 1 plus 1 ya. Sedangkan ini yang RM ini sama dengan RM ya. Kita klik yang di sini, RM dibagi RM plus 1 ya. Ini adalah harganya. Kemudian kita plotkan ke grafik ya. Jadi ini R dibagi R plus 1 itu kan disuruh Y ya. Ini di 0,36 ya. Jadi kita arahkan garis ini ke 0,36. Nah, itu kira-kira di sini ya. Di sini 0,35 ya. Kemudian kita naikkan sedikit 0,36 kira-kira di sini. Ya. Nah, itu R dibagi R plus 1. Sedangkan RM dibagi RM plus 1 itu ada di kurva-kurva ini ya. Untuk 0,9 itu di sini, 0,85 di bawahnya, 0,8 di bawahnya. Nah, kita cari yang 0,275 ini
Ya, 0,275 itu di mana kira-kira? Ya, kita lihat di sini. Ini antara 0,3 dan 0,25 pasti ya. Antara 0,3 dan 0,25. Ini 0,3, 0,25, di bawahnya ini kan 0,2 ya. Berarti antara dua kurva ini. Ya, di antara dua kurva ini. Ya, sehingga kita arahkan garis vertikalnya di tengah-tengah antara dua kurva ini. Itu kira-kira di mana ini? Kira-kira di sini ya. Ini sudah ditunjukkan titiknya di sini. RM dibagi RM plus 1 itu titiknya di sini. Ya, kita plotkan dengan garis vertikal. Kemudian kita lihat angkanya yang di bawah itu berapa ya. Ini antara 0,4 dengan 0,5 itu kira-kira 0,49 ya, sehingga kita turunkan lagi nm dibagi n ya, nm dibagi n, nah, itu sama dengan 0,49 ya, sehingga nm sama dengan n ya, kita akan mencari n ya, n sama dengan ya nm dibagi 0,49 ya, demikian ya. Jadi n sama dengan, ini saya lanjutkan aja ya, sama dengan berapa ini ya, nah, sama dengan berapa, ini kita hitung nm nya berapa ya, nm sudah ada tadi ya, n minimum ya, n minimum tadi di atas sudah kita hitung. Nah ini nm ya, nm dibagi nm dibagi 0,49, kita klik saja di sini ya, nm dibagi 0,49 dapatnya 11,14 gitu ya. Kalau kita bulatkan ya 11 ya, kita bulatkan ya, kita bulatkan menjadi 11, kita insert simbol pembulatan itu, kita pakai ini bisa ya. Oke, kita bulatkan 11. Oke, kira-kira ini ada 11 state ya. Jadi simbol semua ini. State ya. Nah, kesimpulannya jadi ada 10 tray teoritis ya. Ini plus 1.000 ya. Ini jawaban dari soal E ya. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Ya, penentuan lokasi feed masuk menggunakan metode Kirkbride ya, kita tuliskan dulu rumus-rumusnya ya, kita masukkan ke sini. Ini kita geser ya supaya tidak tutupi, kita geser agak jauh saja ya.
kemudian kita definisikan ini NE dan NS ini apa ini ya. Kita tuliskan di sini. NE itu adalah jumlah state teoritis di atas feed plate ya. E ini adalah kepanjangan dari enriching ya. Sedangkan NS itu stripping ya, jumlah state teoritis di bawah feed plate ya. Seperti kita ketahui bahwa kolom distilasi itu di atasnya feed masuk itu namanya enriching ya. Sedangkan di bawahnya feed masuk itu namanya stripping ya. Jadi ini kita menghitungnya ini ya, dua ya. Kita hitung bagian di atas feednya berapa plate, di bawahnya feed ada berapa plate gitu ya. Ini rumusnya seperti itu ya. Kemudian kita coba menghitung lognya dulu ya. Kita menghitung yang bagian kiri dulu ya, seperti ini ya. Nah, log NE dibagi NS itu berapa? Kita hitung berdasarkan yang di sebelah kanan ini ya. Sama dengan 0,206 ya. Kemudian kali log 10 seperti tadi ya, kita menggunakan log 10 ya. Itu Excel dari ya ini ya, kita masukkan semua ya, XHF ya, XHF dibagi XLF ya. XHF itu berarti komponen HK di F ya, komponen LK di F ya. Kita lihat ya di tabel ya, komponen LK dan HK. Komponen HK di F dibagi komponen LK di F ya. Kita lihat dari tabel revisi tadi ya, komponen HK di F ya. Komponen HK di F ini ya 0,2 ini ya, dibagi komponen LK di F ya, ini 0,25 ya, seperti ini ya. Kita pindahkan kursornya ke bagian atas ini, kemudian kita turun lagi, lihat rumusnya ya, seperti ini ya. Kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi kali ya, setelah itu dikalikan W dibagi D ya, W dibagi D ya, W dibagi D. Lagi-lagi kita akan kembali ke tabel yang tadi, W dibagi D, W nya ini ya, W dibagi distilat. Kita tutup kurung lagi ya. Kemudian kita kembali lagi, XLW dibagi XHD. XLW itu fraksi LK di dalam W ya, fraksi LK di dalam W, fraksi HK di dalam distilat ya. Kita lihat lagi ke atas ya, fraksi LK di dalam bottom. LK ini ya, LK itu B, fraksi LK di dalam bottom ya. Ini tadi dikalikan ya, fraksi LK di dalam bottom ya, kemudian dibagi fraksi HK di dalam distilat ya, fraksi HK di dalam distilat. HK itu ini ya, fraksinya di dalam distilat. Oke ya, kita kembali ke bawah ya. Untuk yang grup terakhir ini itu dipangkatkan 2. Jadi yang dipangkatkan 2 hanya yang grup terakhir ini saja ya, pangkat 2, tutup kurung ya. Sudah, kita cek lagi. Nah, kira-kira semuanya sudah oke ya. Kemudian kita enter. Nah, kita mendapatkan angka 0,07347 ya. Ini kan masih log ya. Nah, sekarang kita cari yang bukan lognya. Kita
cari NE dibagi NS-nya ini berapa ini ya. Kita potong ya. Kita crop di sini. Ya, NE dibagi NS-nya berapa? Ya, kita naikkan sedikit. Oke. Nah, bagaimana ini? Log NE dibagi NS sama dengan 0,07. Kalau NE dibagi NS-nya saja berapa? Nah, kita kembali ke teorinya logaritma ya. Logaritma itu sebetulnya kan ada angka 10 kecilnya di sini. Ya, kalau kita akan menghilangkan logaritma, berarti ini sama dengan 10 pangkat 0,07. Itu NE per NS-nya akan ketemu ya. Jadi ini bisa kita tuliskan 10 pangkat ini. Itu hasil antilognya ya. Ketemunya 1,18 ya. Nah, sekarang NE-nya berapa? Nah, setelah ini ketemu, kita bisa menuliskan bahwa NE-nya itu sama dengan 1,18432 kali NS. Seperti ini ya, kalau kita tuliskan lagi akan seperti ini ya. Kemudian kita sebelumnya sudah menghitung ya bahwa jumlah tray-nya ini 11 ya, jumlah tray-nya ini 11 ya, sehingga kita bisa menuliskan kalau jumlah tray 11 maka NS NE ditambah NS itu 11 nanti ya. NE ditambah NS ini bakal 11 ya. Nah, sekarang kita substitusi NE-nya sama dengan ya, NE-nya sama dengan 1,18 itu tadi ya. Ditambah NS sama dengan 11 ya, sehingga kalau kita tuliskan ulang menjadi 2,18 NS sama dengan 11 ya, sehingga kita bisa menghitung NS sama dengan 11 dibagi ya, 11 dibagi 2,18 ini supaya kita tidak kehilangan koma, kita bisa menuliskan seperti ini ya. 1,18 ditambah 1 gitu ya. Ya, ketemunya NS-nya adalah 5,03. Ya, sehingga NE-nya berapa? Ya, NE-nya ya ini 11 dikurangi ya. Kan seperti ini ya. Berarti NE-nya 11 dikurangi NS. Ya. Itu ya. Nah, ini kalau kita bulatkan, nah ini bisa seperti ini ya. Kita bulatkan seperti tadi. Ini jadi 5 ya, 5 step. Ya, kemudian yang bawah ini kita bulatkan jadi 6. Ya, dibulatkan jadi 5 dan 6. Nah, kemudian dari pengertiannya ya, pengertiannya itu di manakah lokasi fit masuk ya. Nah, kita menghitungnya dari atas ya, kita menghitungnya dari atas, sehingga dari bagian enriching-nya ya, berarti NE ya, NE ini adalah kan enriching ya, berarti di atasnya fit itu ada 6 kolom ya, sehingga kita bisa menuliskan fit masuk pada tray ke-6 ya, dari atas kolom
gitu ya. Kalau kita mau menuliskan dari bawah kolom, ya boleh saja. Tetapi untuk bawah kolom kita harus ingat akan digunakan untuk tree boiler 1 step ya, sehingga di bawahnya feed ini hanya ada 4 tray. Ada 4 tray ditambah 1 reboiler. Sehingga bisa saja kita menjawabnya, oh feed masuk pada tray keempat dari bawah kolom. Itu bisa. Oke, saya kira cukup ya, semua soal sudah terjawab. Semoga pembahasan saya kali ini bisa bermanfaat buat pembelajar teknik kimia untuk lebih memahami perhitungan distilasi multikomponen. Salam sejahtera buat kita semuanya.